Selamat datang di Bahas Perkara, saya Trian Utami, penggagas Bahas Perkara. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana trik menjadi calon ASN. Saksikan Bahas Perkara, perjuangan dan kiat menjadi calon ASN. Baik, kali ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang telah berhasil menjadi seorang pegawai negeri sipil ya. Kita kupas tuntas hari ini trik menjadi pegawai negeri sipil. Sudah ada Kak Gunawan Azhar dan Kak Diani, selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir dan tentunya berbagi ilmu yang bermanfaat di kegiatan Bahas Perkara ini ya. Oke, jadi sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan nih, wajib banget buat para tamu undangan untuk baca slogan Bahas Perkara nih Kak. Jadi nanti kalau misalkan saya bilang Bahas Perkara, nanti kakak-kakak dan juga teman-teman yang ada di rumah bilang bahas apapun yang penting, asik dan menginspirasi. Siap ya? Oke, Bahas Perkara. Bahas apapun yang penting, asik dan menginspirasi. Oke, terima kasih. Langsung aja ya Kak. Sekarang aku sedang bersama dengan sepasang nih ya. Berarti kapan udah melangsungkan pernikahannya dulu? Kita tanya dulu ya sebelum ke yang menegangkannya gitu. Sejak kapan? 9 Lupa. Maret 2020. Awas aja kalau lupa ya. Bahaya. Rencana punya momongan kapan nih? Cepatnya ya. Secepatnya. Semoga secepatnya dikasih sama Allah ya. Amin. Amin. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan inti ya Kak. Udah berapa lama sih jadi PNS? Nggak perkenalan dulu nih. Boleh. Kalau mau perkenalan boleh. Perkenalan? Kenalan dulu. Perkenalan. Enggak. Oke, perkenalkan, saya Gunawan Azhar, lulusan di SMK BPN 2014, jurusan Transmisi Telekomunikasi. Ya, sekarang alhamdulillah dipercaya sama Allah SWT buat jadi aparatur sipil negara ya, selain PNS itu kan bahasa lama ya. Untuk yang sekarang itu kan ASN gitu, aparatur sipil negara gitu. Saya masuk ke PNS, alhamdulillah lulus dari BPN 2014, 2015-nya alhamdulillah bisa lolos untuk jadi PNS atau langsung ASN. berarti ya? Iya, alhamdulillah. Dengan ijazah SMK. Iya. Berarti meskipun ijazah SMK itu tidak menentukan kita bakal ditolak gitu ya? Ada formasinya untuk SMK juga. Masih ada peluang ya gitu. Sangat luas peluangnya. Oke. Kalau Kakak sendiri nih? Saya Diani Sri Agustin. Istri dari Gunawan Azhar. Keren. Dulu masih adik kelas. Jadi Jadi ini yang di kelas. ya di kelas, tapi usianya tetap tuaan adik kelas. Ini kelas kelas akselerasi. Oke. Jadi saya lulus dari BPN itu tahun 2013 ya. Iya, 2013 terus lanjut ke kuliah ke UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Oke. Kalau jadi ASN itu baru, jadi setelah lulus tahun 2018 sempat magang juga di rumah sakit umum yang sekarang tempat kerja ya. Dan baru berapa tahun berarti? 2 tahunan, mau 2 tahun. Jadi ASN di RSUD Dr. Soekarjo Tasik. Jadi PNS-nya junior. PNS-nya junior, meskipun SMP senior. Iya benar. Iya. Ketemunya di OSIS bukan? Ketemunya di Iya, OSIS di organisasi. Oke. Keren. Jadi dua-duanya aktivis gitu ya? Iya, jadi mungkin nanti juga bisa jadi berjodoh ini. Aduh. Hati-hati. Amin, sama kameramen ya. Langsung aja ya Kak, boleh? Boleh. Udah sejak kapan? Udah lama nggak sih jadi PNS? Jadi ya, kalau saya 2015 waktu itu memang sebelumnya udah ada senior dulu yang lolos di PNS, Kementerian Keuangan, 2 orang, sama di jurusan telekomunikasi waktu itu, di jurusan TT, lulus di Bea Cukai di Kementerian Keuangan ya. Kalau saya sih sebelumnya nanya-nanya dulu sama senior gitu yang lebih duluan masuk gitu. Nah, alhamdulillah dikasih informasi, terus dikasih bimbingan bagaimana prosedur dan proses untuk bisa mengikuti seleksi itu. Dan alhamdulillah sejak 2015 lolos TMT-nya gitu 2015. Sekarang berarti udah mau 6 tahun kurang lebih. Oke, kalau Kak Diani sendiri? Kalau saya dari 2018 prosesnya, tapi kalau TMT-nya 2019 ya. Malah lupa ini yang kerja sendiri. Ya, TMT 2019, jadi baru 2 tahun memang gitu. Dan angkatan saya juga banyak, alhamdulillah yang keterima
PNS ya. PNS, ya. Di RSUD Dr. Soekarjo aja ada 2 orang. Kebetulan teman sebangku saya sendiri, farmasi D3 farmasi gitu. Teman sebangku sekarang jadi satu rekan kerja juga. Membuat saya berpikir teman sebangku itu berpengaruh banget. Iya, makanya. Lumayan berpengaruh. Lumayan. Jadi sekarang cari-cari Teman. tuh. Gitu. Betul, Terus teman cukup berpengaruh. ada juga yang di Jogja, itu juga teman satu kelas. Kalau yang tadi D3 ini apoteker juga. Di Jogja, bukan di Jogja, Dinar tuh di mana ya? Pokoknya daerah Jawa Tengah lah ya. Terus ada lagi satu lagi di BPOM. Jadi itu yang baru tahu ya. Mungkin ada juga teman-teman yang lain yang sukses di bidangnya dan juga mungkin ada yang keterima sebagai ASN juga gitu. Jadi banyak alhamdulillah lulusan dari BPN tuh Luar biasa. Bisa bersaing lah ya, bisa bersaing berkualitas. di luar tuh ya. Benar-benar. Jadi untuk Kak Gunawan sendiri di Bea Cukai ya sekarang Iya. berarti? Betul, di bawah Kementerian Keuangan. Oke. Boleh nggak ceritain perjalanan saat menjadi seorang PNS gitu gimana? Yang senior, Boleh. Yang senior dulu deh. baru aja nembecele gitu. PNS sebetulnya cuma apa ya? Ya PNS bagian dari sekian banyak profesi ya. Jadi dari salah satu profesi dari sekian banyak profesi yang ada di dunia ini. Jadi jangan memang untuk saat ini di Indonesia ya masih jadi PNS itu cukup jadi apa ya? Jadi buah bibir lah mungkinnya dan idaman gitu lah mungkin ya karena ya dengan kultur di Indonesia kemudian bagaimana lapangan kerja di Indonesia dengan segala jenis keuntungan dan kekurangan dan kelebihannya mungkin PNS sampai saat ini masih menjadi cukup menjadi idaman gitu karena dilihat dari banyaknya atau antusiasmenya dari para lulusan ya baik itu dengan berbagai ijazah yang mereka punya gitu ya baik SMK, S1 gitu ya bahkan di Fabel juga kan ada gitu ya, ya dengan ada formasinya gitu. Nah menjadi PNS ya pasti ada apa ya banyak senangnya banyak juga tantangannya apalagi sekarang yang dengan kondisi bangsa ini yang perlu banyak perhatian gitu ya. Kita sebagai PNS ya mungkin sebelumnya Gunawan kan di BPN ini cukup aktif di OSIS ya kurang lebih miniaturnya pemerintahan kalau menurut Gunawan gitu miniaturnya pemerintahan dan itu sangat membantu untuk menjadi dasar atau bekal saya dalam bekerja khususnya di PNS gitu bagaimana bersosialisasi bagaimana belajar bicara bagaimana birokrasi nah itu sangat membantu bagaimana kita di OSIS dulu untuk Gunawan sendiri sampai sekarang di dunia pemerintahan itu cukup sangat membantu gitu. Jadi kita udah benar-benar terbiasa gitu bergaul sama masyarakat luar kemudian apa segala macamnya gitu ya Kak? Ya kurang lebih sangat banyak manfaatnya lah. Oke, kalau Kak Diani sendiri ceritanya mungkin Cerita dari mana? Pekerjaan sebagai ASN. perjalanannya saat mau jadi PNS tuh gimana? Panjang. Oke, boleh dipersingkat. Jadi kalau sebagai ASN dulu nggak kebayang ya sama sekali. Nggak kebayang sama sekali bisa jadi ASN. Tapi memang ya itu sebenarnya banyak sekali profesi, banyak sekali pekerjaan yang mungkin lebih sukses dari ASN, lebih banyak menghasilkan dari segi materi, dari segi karir gitu ya. Mungkin banyak yang lebih wah gitu dari ASN. Tapi buat orang tua gitu ya, buat mertua masih menjadi kayak idaman banget gitu ya. Karena tiap bulan mungkin ya terus aja gitu ya kita kerjaannya tuh nggak yang gimana ini terdampak corona apa enggak ya mungkin saat ini juga ya untuk saat ini gitu. Nah terjamin kita gitu. ya alhamdulillah ngereyah gitu ya bahasa Sundanya mah gitu ya alhamdulillah memang orang tua awalnya mungkin dari doa orang tua. Kalau saya mau menceritakan perjalanan nggak kebayang ya cuma ya setiap harinya hanya berusaha menjalani hari aja dengan ya kita bisa melakukan apa hal positif ya kita lakukan aja gitu. Dari pas di BPN juga kita bisa gabung OSIS, bisa bergaul sama teman-teman yang mereka menginspirasi, mereka bisa membawa kita ke hal positif ya ikut aja, kuliah juga sama, berorganisasi gitu. Dan pas lulus juga mama sama bapak gitu ya orang tua pengennya di sini aja, jangan jauh-jauh kerjanya. Jadi, ada peluang tuh katanya PNS tahun 2018 ikutan aja. Jadi perih dulu. Perih dulu. Neng saya tuh magang dulu. Namanya magang kita kan udah lulus gitu ya. Udah lulus pengennya langsung kerja yang pengen banggain orang tua lah, bisa ngasih apalah gitu. Tapi ternyata
pada saat Betul itu banget perjuangan gitu. ya gitu sempet magang dulu di rumah sakit ini sekarang. Sambil nunggu PNS, sambil nunggu tes CPNS itu ya. Dan sampai akhirnya ya alhamdulillah mungkin karena doa orang tua gitu. Kalau dari usahanya, triknya, perjalanan jadi ASN itu saya juga nggak ngerti kok. Jadi tiba-tiba lulus aja gitu. Oke. Iya gitu mungkin. Ada nggak sih suka dukanya jadi PNS tuh apa gitu? Pasti ada ya, Pasti setiap profesi, setiap pekerjaan pasti ada suka dukanya gitu ya. Kalau di ASN sendiri apa yang saya rasakan? Kalau saya kan tugasnya tuh PNS nasional, PNS pusat ya. Kalau istri Dia nih PNS daerah ya di Di sini, Tasik. Nah, Tasik. sedangkan saya di pusat. Mungkin resikonya dan juga ya suka dukanya salah satunya harus siap ditempatkan dimanapun dan kapanpun gitu. Nah, di seluruh Indonesia, dan untuk saat ini saya ditugaskan di Kepulauan Riau gitu kan, yang sebelumnya lintas pulau gitu, yang sebelumnya belum terpikirkan juga saya kok bisa sejauh itu gitu ya, dapat kerjaan, Mentas laut dapat leweng profesi. gunung. Oke, benar-benar. Udah pernah ya kemarin ke sana ya? Kemarin ke sana. Oh, ikut juga. Alhamdulillah cuti ikut ke sana. Jemput ke sana ya? Jemput ini, biar mutasi Tasik aja. Amin, doanya. Gitu suka dukanya ya. Kalau sukanya ya yang penting dinikmati sih, setiap apapun profesi kita gitu ya. Yang penting kita bisa nikmati, ya insya Allah semuanya akan jadi suka gitu, nggak ada duka gitu. Tapi ketika kita sudah mulai banding-bandingkan dengan orang, kita merasa tidak puas, tidak merasa cukup dengan profesi yang kita jalani, dengan materi yang kita miliki, ya saya rasa akan terus menjadi duka gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa mensyukuri dan tidak bisa menerima itu gitu. Mindsetnya juga harus positif Betul, lah ya. betul, itu sangat berpengaruh. Apapun profesinya, kalau kita bisa berpikir positif ya saya rasa akan suka terus kok. Iya, benar-benar. Kenapa sih lebih memilih untuk menjadi PNS? Pilihan? Apa ya? Pilihan ya, takdir juga ya. Oke. Iya, saya dulu nggak apa ya, yang sama nggak nyangka ya, lulusan SMK gitu kan, dengan ijazah SMK, emang bisa ya gitu jadi PNS. Bahkan dulu juga belum, karena apa ya, mungkin pengetahuan saya belum luas, jadi ya emang bisa ya gitu lulusan SMK dengan ijazah SMK jadi PNS, apalagi di Kementerian Keuangan gitu, yang skalanya cukup berbobot lah gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya, Kak. Ada berapa rangkaian tes sih untuk menjadi calon PNS? Kalau CPNS yang daerah itu ada 2 rangkaian. Yang pertama itu SKD, yang kedua SKB. SKD itu seleksi kompetensi dasar. Jadi ada 3 tema, ya pokoknya 3 tema soal gitu ya. Ada yang tes intelijensia umum, terus yang sejarah, kayak kewarganegaraan gitulah ya. Terus ada yang tes karakteristik pribadi. Ya kalau nama-namanya emang udah agak-agak lupa. Terus yang SKB itu seleksi kompetensi bidang. Itu yang bidang kita. Misalnya formasi apoteker, berarti ya soal-soalnya ya kefarmasian gitu. Kalau yang guru ya guru gitu. Jadi per bidang gitu. Bidang. Tapi harus lulus dulu SKD. Jadi kalau SKD misalnya nih, kan kalau sekarang itu sistemnya CAT ya, yang pakai komputer itu. Dan kita milihnya kan langsung. Kalau dulu kan katanya PNS ya tes aja, nanti bisa ditempatkan di mana gitu, misalnya daerah juga di mana. Nah kalau sekarang itu langsung milih instansi. Jadi kalau saya sendiri langsung milih RSUD Dr. Soekarjo. Jadi RSUD Dr. Soekarjo itu formasinya itu untuk 5 orang, 4 orang yang umum, 1 orang yang disabilitas. Jadi yang ada keterbatasan pun dapat mengikuti gitu ya. Nah, punya kesempatan yang sama gitu. Jadi harus lolos dulu. Nah, pas tahun itu, pas yang saya yang lolos hanya 3. Jadi dari 4, kan yang umum itu 4 ya. Yang lolos hanya 3. Saya itu nilainya kebetulan pas-pasan. Ya, tapi udah takdir mungkin ya. Yang lainnya justru di bawah, dan ada juga yang ini kan ada 3 ya. Ada 3 tipe soal. Yang 1 lolos, yang 2-nya enggak. Jadi kan otomatis gugur. Gitu. Nah, jadi faktor rezeki pisan ditambah gitu kan. Mempengaruhi banget gitu. Ya, faktor takdir ya. Jadi kalau saya pas banget nilainya itu sangat pas. Ada yang lebih tinggi itu hanya 1 soal itu ya. Jadi ada SKD, terus SKB. SKD harus lolos dulu, baru setelah itu SKB gitu. Jadi dulu juga dari kan kekurangan 1. Nah, diambil lagi 6 orang terus untuk memperebutkan 1 itu. Nah, setelah dapet baru ke SKB gitu yang bidang. Beda enggak sih sama yang pusat gitu?
Untuk Kurang lebih sama ya, mungkin ada beberapa tambahan. Setiap tahunnya untuk tes CPNS itu pasti menyesuaikan ya, pasti ada peningkatan dari Menpan gitu, dari pemerintah pasti selalu melakukan perbaikan dari seleksinya bagaimana untuk bisa mendapatkan kualitas-kualitas terbaik ya untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, kalau dulu saya di pusat itu mungkin ada agak lebih panjang ya, lebih panjang. Pertama itu seleksi administrasi dulu. Kalau di Kementerian Keuangan khususnya ya, yang saya alami gitu ya, untuk masuk Kementerian Keuangan itu ada jalur umum sama ada dari PKN STAN. Ya, dari PKN STAN. Nah, untuk saya kebetulan dari jalur umum, tidak STAN. Kalau STAN kan kuliah dulu ya, D1 sama D3. Nah, alhamdulillahnya saya bisa ya bisa langsung gitu, tidak lewat STAN. Nah, yang pertama kalau mau jadi PNS itu untuk sekarang kan tadi ada formasinya itu langsung spesifik di bagian mana, bagian apa. Nah, teman-teman nanti harus cari dulu informasinya, formasi di mana yang cukup banyak dan memang ada peluang buat teman-teman bisa masuk ke sana. berarti langsung menjurus ya. Betul, misalkan langsung nanti untuk misalkan jadi guru ya. Jadi guru itu langsung bisa milih sekolahnya. Misalkan di SMA 1 Tasikmalaya, guru apa. Nah, itu sekarang spesifik gitu dan cuman satu gitu. Tapi kalau nggak salah yang terakhir yang kemarin ya, itu bisa dialihkan juga misalkan di sekolah A itu ada formasi, di sekolah B juga ada. Nah, nggak lulus di A bisa ke B gitu kalau misalkan lebih yang banyak yang lolosnya gitu. Nah, kalau angkatan saya di pusat itu cukup banyak. Yang pertama administrasi kayak ijazah gitu kan, nilai dan lain sebagainya itu jadi tahap awal gitu ya. Verifikasi gitu nilainya masuk enggak gitu. Terus yang kedua setelah tes seleksi administrasi dinyatakan lolos, masuk ke tes CAT tadi sama seleksi kompetensi dasar gitu ya, bahasa Inggris, matematika segala macam lah gitu di sana. Nah, itu harus tadi ada 3 ya, TIU terus apalagi lah bahasa Inggris dan lain-lain. Ada 3 yang tadi kalau itu harus lulus semuanya. Masing-masing ada ambang batasnya. Nah, kalau salah satu tidak lulus ya dia nggak lulus. Jadi masing-masing punya nilai ambang batas dan harus lulus semuanya gitu. Nah, setelah lolos TKD kalau dulu ya CAT tadi itu lanjut ke psikotes. Kalau saya psikotes, setelah psikotes lolos lanjut ke fisik. Ada kebugaran lah gitu, kesehatan, kemudian ada tes lari keliling lapangan gitu kan, berapa menit dulu ya, 12 menit gitu dapat berapa putaran. Terus yang lari angka 8 itu ada juga kalau di Bea Cukai, kalau di Kementerian Keuangan. Terus setelah itu udah terakhir tes kesehatan. Jadi waktu SMK olahraga tuh benar-benar kepake ya. Kepake. Meskipun saya jarang olahraga. Jadi emang olahraganya dikhususkan untuk mengikuti tes itu. Sengaja tuh olahraga di dadaha gitu kan, keliling stadion, latihan dulu ya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir nih Kak. Mungkin bisa kasih motivasinya nanti buat teman-teman yang ingin jadi CPNS mungkin. Boleh? Boleh. Siapa dulu? Oke. Ya untuk teman-teman semuanya, untuk adik-adik semuanya yang mungkin sudah ada keinginan ingin jadi ASN, ingin lolos CPNS di tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan ya ada rezekinya juga gitu. Kalau motivasi dari saya sih, ya yang pertama ya harus yakin. Ketika ada keinginan berarti kan harus ada keyakinan ya. Kalau ada keyakinan berarti kan kita mau berusaha ya. Jadi itu ada usaha untuk memperjuangkannya, untuk meraih itu gitu. Jadi harus yakin dulu, pokoknya ya mau dan saya pasti mampu gitu sih. Jadi positive thinking, positive feeling gitu. Jadi perasaannya juga dikelola yakin, pikirannya juga harus yakin gitu ya. Seimbang. Dan yang kedua itu mungkin orang tua ya. Jadi kalau saya yakin banget semua yang pernah saya rasakan, yang pernah saya capai itu semua bukan karena kehebatan saya, tapi karena doa orang tua. Karena jadi kalau saya dulu apa-apa tuh bilang ke orang tua gitu. Jadi cerita, mah doakeun abi bade apa, sampai kayak UTS doang atau kayak kuis. Kalau dulu kuis tuh kayak apa ya? Kuis tuh kayak ulangan kalau di sekolah. Kayak gitu aja harus minta doa gitu. Jadi
jangan pernah meremehkan doa orang tua gitu. Doa seorang ibu terutama itu mustajab sekali gitu. Dan yang ketiga ya berserah sama Allah gitu ya. Saya ada keinginan ya tawakal ya. Saya ada keinginan, saya hanya bisa berusaha sekemampuan. Kita kan terbatas ya kemampuannya. Kayak saya pun kemarin ingin belajar lebih lagi, ingin berusaha lebih lagi, tapi ternyata saat ya magang itu kan waktunya sampai sore gitu. Kadang pulang capek. Kita hanya bisa mengikhtiarkan itu ya semampu kita gitu. Cuma mengerjakan soal latihan tuh hanya ya sedikit, tapi kalau memang Allah sudah takdirkan lolos gitu, sudah Allah takdirkan ya ini loh jatah kamu, ini loh rezeki kamu gitu. Jadi ya itu doa sama Allah, minta sama Allah yang memang kita kan hanya menjalani takdir Allah ya. Jadi ya minta sama yang menggerakkan kita, yang memberikan takdir untuk kita, itu aja sih. Yakin sama, selalu minta ridho orang tua, minta doa kepada orang tua, dan yang terpentingnya ya berserah, bertawakal kepada Allah yang menciptakan kita, yang membolak-balik kita, yang menggerakkan kita. Oke, jadi poin pentingnya ada 3 ya. Yang pertama kita harus mau berusaha gitu. Kemudian yang kedua kita tidak boleh melupakan doa dari orang tua juga ya. Dan yang ketiga tadi? Ya, bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, dari Kak Gunawan mungkin ada? Mungkin tambahannya dikit aja ya. Ini kan topiknya buat CPNS ya. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan ke teman-teman semua gitu ya yang menyaksikan video ini, bahwa kesuksesan itu ya sangat luas gitu ya. Sangat luas, kesuksesan itu sangat luas, tidak hanya di satu bidang gitu. PNS ini hanya salah satu pilihan dari berbagai profesi yang ada. Teman-teman bisa sukses dengan dunianya masing-masing, dengan karakternya masing-masing gitu. Saya ingat dengan pesannya yang Habibie almarhum gitu, bahwa untuk jadi orang sukses itu tidak harus menguasai segala bidang. Tidak harus menguasai segala bidang. Kamu cukup tekuni apa yang kamu suka gitu, apa yang kamu suka kamu tekuni itu sampai kamu benar-benar hebat di bidang tersebut itu. Gitu ya. Kita ketahui ya yang Habibie, beliau sangat bidangnya di kedirgantaraan gitu kan, jadi bapak teknologi gitu kan di Indonesia. Dan ya itu kalau di sekolah kan dengan pelajaran yang begitu banyak ya nggak masalah gitu, kamu di fisika misalkan nilainya besar tapi di bahasa Indonesia kecil, atau di pelajaran yang lainnya kecil, jangan berkecil hati gitu ya, karena setiap orang punya bidangnya masing-masing. Ya kamu maksimalkan di bidang itu gitu sampai kamu benar-benar sukses di bidang tersebut. Nah, untuk PNS sendiri tipsnya mungkin dari saya ya perbanyak pengetahuan. Nah, khususnya untuk teman-teman semua sekarang zaman sedang masanya pandemi, belajar mungkin kemarin udah 8 bulan di rumah. Nah, pasti ada tantangannya tersendiri ya untuk belajar. Generasi kalian banyak sekali tantangannya gitu, tapi banyak juga peluang kalau misalkan teman-teman pengen mengembangkan diri gitu kan. Sekarang dunia informasi ini sangat terbuka luas gitu kan, mau nyari apa aja bisa gitu asalkan teman-teman mau untuk cari itu gitu. Nah, saya juga tidak terpikirkan untuk jadi PNS, menjalani takdir saja, menjalani semuanya dicoba. Saya dulu bahkan pengen jadi pilot gitu kan, tapi ya menyadari semua kondisi yang ada dan mungkin ada peluangnya di sini ya ambil itu gitu. Mana yang memang ada potensi itu ya ambil. Tadi mungkin ya pastinya teman-teman belajar ya untuk menggapai apa yang teman-teman inginkan. Jadilah orang yang berkarakter gitu ya, jadilah orang yang berkarakter, punya prinsip gitu ya. Kalau saya pribadi gitu ada 3 prinsip gitu ya, prinsip lah gitu. PDP gitu kan, plan, do, pray tadi kan. Plan, teman-teman rencanakan masa depan teman-teman pengen jadi apa gitu kan, kesuksesannya ingin teman-teman itu di bidang apa, rencana dari teman-teman menyiapkan kesuksesan teman-teman tersebut gitu. Yang pertama plan, rencanakan sematang mungkin gitu ya. Kemudian do, teman-teman tidak hanya sebatas rencana di kertas saja, tapi ikhtiarkan gitu ya, ikhtiarkan yang memang menjadi planning tadi gitu. Dengan adanya planning teman-teman bisa menyusun, saya targetnya pengen apa, jalan yang harus teman-teman tempuh itu apa. Nah itu
penting ya. Yang ketiga pray gitu ya, doa. Dari sekian banyak proses kalian merencanakan, kalian mengikhtiarkan, yang terpenting tadi doa ya, terutama doanya ibu gitu ya, orang tua gitu ya. Saya juga mendapatkan satu keajaiban nih dari dahsyatnya doa dari ibu gitu ya. Sebelum saya berangkat tes yang tes CAT itu kan soalnya lumayan pusing ya, apalagi saya lulusan SMK yang kebanyakan materinya itu mungkin dari teman-teman SMA. Nah, jadi sebelum berangkat tes gitu ya ke Jakarta itu jelas minta doa dulu sama orang tua. Ibu masih ada, cuci kakinya gitu kan, minta doa sebenarnya doa gitu kan. Sepanjang jalan menuju ke sana tuh teman-teman zikir terus gitu ya. Berdoa gitu ya, minta sama Allah, minta yang terbaik. Kalau memang ini rezekinya ya Allah mudahkan gitu kan. Yang penting gitu Allah mudahkan dan Allah ridhoi gitu ya. Mungkin tadi aja sih tiga prinsip gitu ya. Kalian harus punya plan, perencanaan sematang mungkin, kemudian ikhtiarkan semaksimal mungkin, dan yang terakhir pray ya. Jadi semuanya kita tidak punya daya dan upaya gitu, la haula wala quwata illa billah gitu kan. Kita nggak punya apa-apa, kalau Allah berkehendak ya jadi gitu. Sebagaimanapun usaha kita, kalau Allah nggak berkehendak ya nggak bakalan gitu kan. Karena apa ya, kata ada sebuah quote gitu kan, usaha tanpa doa itu sombong gitu kan, doa tanpa usaha itu kemalasan. Itu mungkin dari saya ya, dari kita. Oke. Jadi kita benar-benar emang harus selalu positive thinking sama Allah gitu kan. Karena apa yang diberikan Allah itu selalu yang terbaik buat kita gitu. Betul. Dan jangan lupa juga untuk selalu minta doa sama orang tua gitu ya. Oke, kita gak kerasa banget udah di penghujung acara nih Kak. Sebelum aku tutup, mau sekali lagi ya kalau kita baca slogannya lagi gitu. Oke, siap ya? Bahas perkara, bahas apapun yang penting asik dan menginspirasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Ini wajib banget ditonton, apalagi untuk teman-teman ataupun kakak-kakak yang ingin menjadi PNS gitu ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.